Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nazar, Pak Guru Matematika kalian yang santuy ya. Ya, masih santuy. Jadi, kita kan masih bahas tentang diferensial nih, turunan. Tapi jangan khawatir, ini udah materi yang terakhir. Materi yang terakhir tapi sekaligus materi pamungkas. Karena nanti kalau kalian sudah menjadi bos suatu perusahaan atau bahkan bukan saja menjadi bos tapi apapun itu melakukan penelitian dan lain sebagainya yang memerlukan data, itu nanti kalian mendapati suatu fungsi ya. Fungsi itu punya ada kurva, ada grafiknya kayak gini, set gitu. Nah, di turunan ini kalian bisa mendapatkan nilai maksimum yang paling atas ataupun minimum yang paling bawah dari suatu fungsi. Gunanya apa? Kalau maksimum itu berarti kita bisa menentukan keuntungannya. Keuntungannya berapa? Jadi maksimum itu biasanya yang dicari keuntungannya berapa. Kalau minimum itu berarti modalnya berapa. Dan juga bisa digunakan untuk menekan kerugian. Bisa modal, bisa kerugian. Dan di latihan-latihan berikutnya itu kalian akan diajarkan bagaimana sih cara mencari nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi. Maaf ya, Bapak belit-belit nih. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Jadi dari sini kita tahu fungsi keuntungannya apa, kemudian nilai maksimumnya berapa. Oke, tanpa banyak cincong, Bapak akan ngasih konsepnya dulu. Yang pertama, turunan itu disimpulkan dengan aksen ya, f aksen x, kalau masih ingat. Jadi f aksen x itu akan bernilai lebih dari 0. F aksen x akan bernilai lebih dari 0 ketika fungsi itu naik. Jadi kalau fungsi naik, jadi kalau ada, ini secara geometris ya, fungsinya naik. Kita selalu melihat dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Kalau lihatnya dari kanan ke kiri ini berarti turun. Jadi ada fungsi yang warna merah nih, ini adalah grafik dari fungsi tersebut, katakanlah ini fx. Nah, kalau f aksen x-nya lebih dari 0, maka itu fungsi naik. Fungsi naik itu artinya apa? Fungsi naik itu artinya nilainya semakin tinggi, nilai dari fungsinya semakin tinggi. Ya, kita lihat di sini dari sini nilainya, katakanlah ini cuma negatif 1 sampai sini akan terus meninggi nilainya, nilai dari fungsinya tersebut, atau saja dengan dikatakan y. Nah, sebaliknya, kalau f aksennya kurang dari 0, f aksen x-nya kurang dari 0, maka ini disebut dengan fungsinya turun. Fungsi turun. Fungsi turun secara geometris, Bapak akan kasih tahu kalau ada sumbu x dan sumbu y, dan fungsi turunnya, ingat ya, dari kiri ke kanan. Seret, itu menurun, maka nilai dari fungsinya tersebut akan semakin rendah. Semakin rendah nilainya. Nih ujung dari fungsinya nih ya, semakin rendah. Semakin rendah. Oleh karena itu turunannya itu kurang dari 0. Jadi ini turunannya kurang dari 0, yang satunya turunannya lebih dari 0. Oke. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau suatu fungsi itu tidak naik, tidak turun. Jadi ini gambarnya ya. Ini udah selesai ya, Bapak kasih halaman yang kedua, katakanlah gitu. Halaman yang kedua. Nah, ini suatu fungsi dia tidak naik, tidak turun. Itu berarti dia berada di titik ekstrim. Jadi dia awalnya naik ya, dari kiri ke kanan naik, kemudian turun. Nah, ada di suatu titik dia disebut tidak naik, tidak turun. Tetapi dia disebut dengan titik puncak, titik ekstrim. Titik ekstrim atau titik puncak. Nah, kalau sudah mencapai titik ini, itu berarti kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Maksimumnya apabila titik itu titik tertinggi, minimumnya apabila titik itu titik terendah. Bisa saja titik terendah ya. Ini katakanlah ternyata grafiknya seperti ini. Berlika-liku. Seperti hidup kita, tapi tidak seperti cinta kita, perjuangan kita. Cinta kita tetap satu lurus, yaitu mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pesan moral di tengah-tengah pelajaran. Bolehlah. Jadi ini juga ekstrim ya, tapi ini ekstrim yang minimum. Kalau tadi ekstrim yang maksimum, yang ini adalah ekstrim yang minimum. Oke. Bagaimana kita bisa mendapati
yakin bahwa titik itu adalah titik ekstrim. Itu apabila f aksen x-nya tidak lebih dari atau tidak kurang dari, tetapi pas sama dengan 0. Jadi ketika f aksen x sama dengan 0, dia bisa saja menjadi minimum, dia bisa saja menjadi maksimum. Oke ya, sampai sini paham ya? Kita langsung ke latihannya. Latihannya, Bapak akan langsung menuju ke latihan terakhir, di halaman terakhir halaman 10 ya. Nomor 1, 3, dan 5. Bapak akan coba membahas nomor 1, 3, dan 5. Nomor 1, jadi tadi ingat modalnya ya, f aksen x lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0, itu terserah kalian. Nomor 1, nilai maksimum dari fungsi, nilai maksimum itu berarti titik ekstrim ya. Fungsinya Bapak tuliskan dulu, fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 13. Untuk mengingatkan kembali, f aksen x, kalau misalnya fx-nya sama dengan a x pangkat n, maka turunannya sama dengan, kita kalikan dulu dengan pangkat yang yang berada pada x ke a. Maka di sini n kita kali dengan a, kemudian pangkatnya sendiri turun drastis, namanya juga turunan ya, bukan turun drastis ya, turun 1 derajat, yaitu dikurangi dengan 1. Oke, ini ada di video Bapak tentang turunan yang awal, konsep dari turunan. Silahkan kalian lihat lagi kalau mau. Ini bukan promosi ya, tapi untuk mengingat-ingat lagi materi sebelumnya. Boleh dianggap promosi juga sih. Sekali mendayung, 2-300 pulau terlampaui. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan kan nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu titik ekstrim ya. Tidak naik, tidak turun, tetapi dia titik ekstrim. Bisa saja minimum, bisa maksimum. Jadi tetap dua-duanya f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen x-nya turunan dari fx. Turunan dari fx adalah negatif 2x kuadrat diturunkan menjadi negatif 4x. Sekali lagi kalau belum paham silahkan cek video Bapak sebelumnya mengenai konsep dari turunan. Kemudian negatif 2x diturunkan menjadi negatif 2 dan plus 13 menjadi 0. Hasil akhirnya negatif 4x sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2, sehingga x-nya ketika satu persamaan negatif 4x dibagi, sama dengan 2 ini kita bagi dengan negatif 4 supaya x-nya menjadi 1 koefisiennya, maka akan menjadi negatif setengah. Kita dapati nilai x-nya sama dengan negatif setengah. Tunggu dulu, itu bukan nilainya, itu baru nilai x-nya. Kalau mau mencari nilai maksimumnya, kita susi x sama dengan negatif setengah ini ke persamaan awal, yaitu fx yang belum diturunkan. Jadi ini kita substitusi ke fx ya, fx. Jadi x-nya kita ganti dengan nilai negatif setengah semuanya. Jadi f dari negatif setengah, kita ganti x-nya menjadi negatif setengah, yaitu negatif 2 x kuadrat, berarti negatif setengahnya pangkat 2, yang mana akan jadi seperempat, dikurang 2 dikali negatif setengah, ditambah 13. Oke, hasilnya adalah negatif 2 setengah dikuadratkan jadi 1/4. Dan lagi, negatif 2 dikali negatif setengah. Ingat ya, perkalian dulu ya. Jadi kalian tidak menjumlahkannya dengan 13 dulu, tapi dikali dulu. Akan menjadi positif 1, kemudian positif 13. Sama dengan negatif 2 dikali 1/4 itu negatif setengah, ditambah 14. Negatif setengah tambah 14 itu 13,5 atau 27/2. Jadi, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 13 sama dengan 27/2. Oke, paham ya? Gampang sekali. Sekarang kita next ke nomor 3. Yang baru saja. Lembar baru, Bapak suka membuka lembar baru, itu seperti kita memaafkan diri, memaafkan kesalahan orang lain, kita juga minta maaf ke orang lain tentang kesalahan kita. Dan juga kita memperbaiki diri sendiri. Putih, bersih, kemudian siap diperbaiki. Siap ditulis lagi. Asik, pesan moral lagi. Oke, nomor 3. Grafik fungsi. Bapak tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 3. Oke, ini agak panjang ya. Karena sampai pangkat 3. No problemo. Naik pada interval. Baik. Biasanya kalau kenaikan tuh yang seperti ini nih, x pangkat 3, pangkatnya 3. Tapi kalau pangkat 2 berarti kalian bersyukur. Oke, naik pada interval. Bapak ingatkan lagi, syarat untuk kenaikannya itu adalah f aksen x.
Kalau naik dia harus lebih dari 0. Jadi kalau naik harus lebih dari 0 ya. Kalau turun berarti kurang dari 0. Kalau f aksen x lebih dari 0, dia akan menyatakan kalau fungsi itu naik, maka kita turunkan fx-nya, x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2. Sekali lagi kalau lupa tentang konsep turunan, silahkan cek video Bapak yang pertama tentang turunan. Ditambah 6x pangkat 2 diturunkan menjadi 12x dikurang 5, ini harus lebih dari 0. Yang mana ternyata satu pertaksamaan ini, itu kita bisa sederhanakan dengan membaginya dengan 3. Kalau dibagi dengan 3 akan menghasilkan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 ya, bukan 15 ya. Oh 15. Soalnya kalau 5 nggak bisa dibagi 3 nih. 15, maaf ya Bapak salah tulis, tapi akhirnya juga 5 sih. Itu masih lebih dari 0. Baik, kita faktorkan dulu x kuadrat ditambah 4x dikurang 5-nya, itu akan menjadi x. Kalau kalian lupa dengan faktorisasi, silahkan cek video Bapak tentang faktorisasi. X dikurang 1 dikali dengan x ditambah 5. Kalau perkaliannya akan menghasilkan negatif 5 dan penjumlahannya akan menjadi positif 4. Dan ini masih lebih dari 0. Baik, Bapak akan ingatkan lagi tentang kuda liar. Kuda liar ini ada di video Bapak tentang pertaksamaan kuadrat. Faktorisasi tentang pertaksamaan kuadrat ya. Ini selalu promosi video Bapak terus nih, nggak apa-apa ya. Kalau kuda liar itu berarti kurang dari berada di dalam. Kalau kurang dari berada di dalam, kalau lebih dari berada di luar. Sedangkan kita tandanya adalah lebih dari, maka dia akan berada di luar. Tanpa menggunakan garis bilangan, kita sudah tahu penyelesaiannya. Jadi kalau pakai garis bilangan nih, anggaplah kita pakai garis bilangan ya. Ini kan x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 5. Maka kita tentukan titik-titiknya, negatif 5 di sini, dan ini sama dengan 1. Kalau di luar, maka dia selalu mengarah keluar, set, berarti kurang dari negatif 5, dan lagi set, berarti lebih dari 1. Maka penyelesaiannya atau intervalnya, yang tanyakan kan interval berapa dia naik itu, berarti intervalnya adalah mulai dari x kurang dari negatif 5, kita gunakan kata atau. Kalau terpisah seperti ini kita gunakan atau, karena atau bisa menyambungkan dua insan yang terpisah. Cie. Jadi kalau dan itu dua-duanya bersambung, sudah bersatu padu, tapi atau itu memisahkan menghubungkan dua buah yang masing-masingnya keluar ya. Yang satunya kurang dari negatif 5 berarti yang satunya lebih dari 1 karena ke arah kanan. Oke, gampang ya. Nomor 3 gampang sekali. Sekarang Bapak akan kasih lihat bagaimana cara mengerjakan nomor 5. Tentukan nilai maksimum. Nomor 7 itu sama dengan nomor 5 juga sih. Oke, nomor 5. Nilai maksimum dari fungsi, Bapak tulis di sini aja. Fungsinya ayo dibaca sama-sama. Oh ya, kalian kan lagi daring ya. Kalau ada di sini Bapak suruh baca ini, siapa gitu? Yuda lah. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6. Yuk Yuda, gimana cara ngerjainnya? Oh, ada durasinya, yaitu x-nya, cara bacanya ya, x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari sama dengan 5. Jadi diantara negatif 6 dan 5. Tapi negatif 6 dan 5-nya juga termasuk ya, juga masuk hitungan. Tentukan nilai maksimumnya. Oke, jadi nilai maksimumnya fx itu sama dengan f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kalau diturunkan sama dengan 0 akan menjadi apa? 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 1 pindah jadi positif 1. Maka x sama dengan 1/2. Itu karena satu persamaannya 2x sama dengan 1-nya kita bagi dengan 2. Dah, maka kita dapatkan x sama dengan setengah. Sekarang, apakah x sama dengan setengah itu masuk ke interval yang diberikan? Masuk nggak? Masuk ya. Sampai dari negatif 6 sampai 5. Jadi karena udah masuk, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Sama seperti nomor 3 tadi ya. Nomor 1 ya, nomor 1. Sama seperti nomor 1, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan setengah ke persamaan awalnya. Yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6, tetapi x-nya kita ganti dengan atau substitusi dengan setengah. Sama dengan, maka ini menjadi setengah kuadrat dikurang setengah dikurang 6. Hasilnya adalah seperempat dikurang setengah dikurang 6, setengah dikurang 6, itu artinya negatif 6,5 ya, atau 25/2. 25/2
Maka 1/4 dikurang 25/2 akan menghasilkan, kita samakan menyebutnya menjadi 4. 4 di sini 1, sedangkan di sini 50. Maka jawabannya adalah negatif 49/4. Nilai maksimum bisa saja negatif, nggak masalah. Nilai maksimum itu yang tertinggi, bukan yang selalu positif. Oke, yang selalu positif itu insya Allah pikiran kita. Semoga pikiran kita dijaga dari perbuatan atau pikiran-pikiran yang kotor, yang jorok, yang bisa merendahkan kita, terutama kaum laki-laki ini biasanya pikirannya kan tak terkendali nih. Semoga dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jadi lebih cerah, lebih produktif lagi dan mampu menyongsong masa depan kita yang gemilang. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Bapak mengenai akhir dari turunan. Untuk latihan yang sebelumnya, yang soalnya banyak-banyak itu nanti akan Bapak bahaskan ketika kita mungkin sudah PTM ya, ataupun nanti kalau ada waktu berlebih. Untuk sementara ini aja dulu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus